Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Renungan pagi Rabu 30 Juli 2025. Tema firman Tuhan, kemenangan di dalam Yesus Kristus, terambil di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 57 mengatakan demikian. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Pernahkah kita merenungkan tentang kematian dan kehidupan setelahnya? Pertanyaan ini mungkin terdengar berat, namun Rasul Paulus dalam 1 Korintus pasal 15 dengan luar biasa mengupas tuntas misteri ini, khususnya mulai ayat 35 hingga 58. Ia menjawab pertanyaan skeptis mengenai bagaimana orang mati akan dibangkitkan dan dengan tubuh macam apa mereka akan datang kembali. Paulus memberikan analogi yang indah tentang benih yang ditaburkan. Sebuah benih harus mati dan membusuk di dalam tanah untuk kemudian menghasilkan tanaman baru yang jauh lebih mulia dari benih asalnya. Demikian pula dengan tubuh kita. Tubuh jasmani kita yang fana, lemah, dan dapat binasa, ini akan ditaburkan. Namun akan dibangkitkan sebagai tubuh yang tidak fana, kuat, dan mulia. Ini adalah transformasi yang radikal dari tubuh alamiah menjadi tubuh rohaniah. Ayat 44. Poin krusial yang ditekankan Paulus adalah bahwa kemenangan kita atas kematian bukanlah hasil dari kekuatan dan kebaikan kita sendiri, melainkan sepenuhnya karena anugerah Allah melalui Yesus Kristus. Ia menyingkapkan bahwa musuh terakhir yang harus dibinasakan ialah maut. Ayat 26. Dan bagaimana maut dibinasakan? Oleh kebangkitan Yesus Kristus. Ayat 54 dan 55 menggema dengan sukacita kemenangan. Maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Kematian yang selama ini menjadi momok menakutkan bagi umat manusia telah kehilangan sengatnya. Sengat maut adalah dosa, dan kekuatan dosa adalah hukum Taurat. Ayat 56. Namun syukurlah kepada Allah yang telah memberikan kita kemenangan melalui Tuhan kita Yesus Kristus. Inilah inti dari pesan Paulus. Melalui kematian dan kebangkitan Yesus, kita diberikan janji yang pasti tentang kebangkitan dan kehidupan kekal. Kita tidak lagi hidup dalam ketakutan akan kematian, karena Kristus telah mengalahkan maut. Kemenangan ini bukanlah kemenangan yang pasif, melainkan sebuah seruan untuk tindakan. Oleh karena itu, dalam ayat 58, Paulus menasihati kita, karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdiri teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Kemenangan yang telah kita peroleh dalam Kristus haruslah memotivasi kita untuk semakin teguh dalam iman, tidak goyah di tengah badai kehidupan, dan senantiasa bersemangat melayani Tuhan. Setiap tetes keringat, setiap pengorbanan, dan setiap upaya kita dalam pekerjaan Tuhan tidak akan pernah menjadi sia-sia, karena semuanya itu didasari pada janji kemenangan yang pasti di dalam Kristus. Mari kita hidup hari ini dengan keyakinan penuh akan kemenangan yang telah diberikan Tuhan kepada kita. Dan biarlah pengharapan akan kebangkitan dan kemuliaan kekal di dalam Kristus Yesus menjadi sumber kekuatan, penghiburan, dan sukacita kita, menggerakkan kita untuk senantiasa melayani dan memuliakan nama Tuhan. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.